terlalu banyak memberi makan otak kita dengan pertanyaan kenapa, dan kayak kita merasa gelisah nggak sih, merasa ya Allah kenapa kayak gini ya, ya Allah kok ujiannya nggak selesai gitu. Ternyata bersyukur tuh bukan cuma tentang senang aja loh, kayak ya kan. Benar banget. Ujian yang kita hadapi, rasa sedih yang kita rasain, terus duka ataupun senang, itu juga salah satu hal yang perlu disyukuri. Walaupun udah doa, tapi di satu sisi hati itu belum yakin kalau misalkan Allah akan bantu, itu bakal berat banget sih. Sekalipun orang lain udah jadi support system sebaik mungkin. Bahwa sabar dan syukur itu jadi modal kita untuk menjalani kehidupan, termasuk modal kita untuk bisa merasa cukup gitu kan, untuk bisa self love nih sama diri kita sendiri. Ketika kita ingin mencintai diri kita sendiri, cintailah Allah lebih dulu, karena yang punya hati kita adalah Allah. Masya Allah. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Ruang Temu, salah satu project dari Sabi Project. Kali ini aku Muti bersama Akila. Yeay, hari ini kita akan membahas apa, Kil? Apa ya enaknya? Tentang ini ya, self love. Kayak lagi zaman gak sih bahasan tentang self love? Lebih spesifiknya kayaknya lagi tren sekarang gimana cara kita berdamai dengan diri sendiri. Oke. Ini tapi in English biar keren yang apa tuh namanya? How to deal with yourself. Oke, gitu. betul. Udah damai belum? Hah? Udah damai belum? Damai ya, sedang berproses ya. Kayaknya tiap hari itu PR kita nggak sih? Iya. Karena kan kita akan menemukan hal-hal baru di tiap harinya yang kita ternyata harus berdamai Tuh. sama itu. Kayak ada aja struggle-nya ya? Betul, atau ya kalau kita ternyata belum layak untuk next level, ya akan Allah remedial lagi. Betul. Gitu ya Kayak kan. batuannya tuh depan kita tuh batuan semua tuh kayaknya. Udah Jadi selesai yang teman-teman, kita akan membahas tentang how to deal with yourself bersama Akila Rana. Yeay. Oke, nah, tapi kalau dari Akila sendiri, tadi kan kita udah nyung-nyung nih tentang berdamai. Ternyata itu tuh kayak proses perjalanan hidup kita kan. Tuh. Ada nggak sih momen gitu yang pernah Akila rasain kayak di situ tuh momen yang bikin kok kayaknya aku belum berdamai ya sama diri aku sendiri gitu. Ada nggak, pernah nggak? Pernah banget sih. Pas kapan? Iya beberapa tahun ke belakang lah. Itu salah satu kayak saat itu terjadi rasanya kayak bisa ya nggak ya gue ngelawatin ini. Iya, kayak. Tapi ternyata pas udah dilewatin, oh ternyata aku bisa melewati masa-masa yang berat itu. Pernah banget sih pastinya. Pernah ya? Karena banyak hal lah itu. Ya. Karena ini gak sih kayak Allah tuh gak akan ngasih sesuatu yang gak bisa kita lewatin sebenarnya. Betul. Cuman pada saat itu sulit untuk kita percaya ya kalau misalkan kita itu akan Allah beri kemampuan. Betul. Pasti kalau lagi berlangsung tuh rasanya kayak apa? Berat banget, kayak pengen nyerah aja gitu, Pengen bisa nggak nyerah. sih? Tapi ya. Nangis gak? Nangis. Oh nangis dong. Lagi Apalagi perempuan nangis. nggak sih, perasa banget. Betul. Main perasaannya tuh lebih dominan dibanding logika. Kayak kita tuh butuh waktu juga nggak sih untuk berpikir kayak ini ada hikmah apa ya yang pengen Allah kasih di cerita yang kayak gini, sampai akhirnya kita bisa ada di titik berdamai kayak gitu. Bahkan kadang kita nggak bisa memvalidasi perasaan sendiri, harus dibantu sama Benar. eksternal. Karena khususnya mungkin ya karena kita perempuan. Betul. Jadi sama-sama relate nih. Jadi kayak butuh bantuan, seeking for help. Jadi kalau kita ngerasa pusing, udah kayak stuck sama suatu masalah, nggak masalah ya untuk cerita sama orang lain ya kan. Betul. Karena Yang kita percaya yang pasti. betul, yang dipercaya. Pun kalau misalnya nggak ada yang dipercaya, Iya. kita bisa ke profesional ya. Betul, jangan ragu. Mungkin sedikit masih tabu ya untuk memberanikan diri ke profesional, tapi nggak seburuk itu kok sebenarnya. Nah, kalau dari pengalamannya Akila sendiri, sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh susah banget buat berdamai sama diri kita sendiri? Susah buat berdamai, pertama nggak bisa dinafikan kalau misalkan itu juga salah satu faktor utamanya adalah kedekatan kita sama Allah nggak sih? Karena kan apa yang terjadi sama diri kita itu kan bagian dari takdir ya. Ketika kita merespon itu dengan hal yang negatif, entah penolakan, denial dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk kita menafikan takdir Allah gitu. Betul. Jadi itu sih salah satunya kedekatan kita atau
belum mampunya kita menafsirkan apa yang Allah maksud Betul. dari apa yang terjadi pada diri kita. Itu tuh kadang bikin kita ngerasa terus bertanya-tanya dan terus nggak cukup nggak sih? Betul. Ya kan? Karena yang paling ganggu dalam hidup kita tuh terlalu banyak memberi makan otak kita dengan pertanyaan kenapa, kenapa, dan itu adalah salah satu kata pemicu overthinking di tiap malam. Oh iya benar, apalagi buat perempuan ya. Iya betul. Mungkin yang laki-laki juga banyak yang overthinking gitu kan, tapi ya karena kita perempuan, Betul. jadi ya kita bahasnya dari sudut pandang kita sebagai perempuan kayak gitu. Perasaan kenapa itu bisa jadi dipicu juga kan kita belum ada di titik merasa cukup ya. Iya. Merasa cukup. Perasaan merasa cukup tuh kalau menurut Akila sendiri tuh yang kayak gimana? Cukup itu ya kayak sesimpel kita, salah satunya ya hal dasarnya adalah memahami diri sendiri sih. Memahami diri sendiri. Penting sih, karena kalau misalkan kita belum kenal sama diri sendiri, kita nggak akan tahu cara untuk mencapai rasa cukup itu. Iya benar. Karena rasa cukupnya Akila dan rasa cukup aku, kita pasti punya kadar yang berbeda nggak sih? Gitu. Tapi harusnya rasa cukup itu berlandaskan sama satu hal. Betul. Siapa? Allah Subhanahu. Betul. Jadi ya tentang cukup atau nggak cukup itu setiap orang kadarnya beda-beda ya. Tapi based on-nya harus satu, ya nggak? Ada satu Allah. Nah, jadi ya mindset kita harus diubah ya. Dasarnya adalah apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau, atas apa tuh? Atas apa yang terjadi pada hidup kita dan bagaimana kita menyikapi hal itu. Biasanya tuh perasaan merasa nggak cukup itu tuh bikin kita ini juga nggak sih, kayak terus-terusan ngejar sesuatu. Nah, pernah nggak Akila ada di titik kayak gitu? Pernah sih, dan bahkan cenderung mengejar sesuatu tapi tanpa ada keinginan gerak yang kuat untuk mengejar itu. Jadi kayak hanya di angan-angan, saking parahnya mungkin rasa tidak baik itu ya, rasa mungkin gak cukup, rasa mungkin insecure kali ya. Oh, bisa karena perasaan gak cukup akhirnya bisa berujung ke insecure kayak gitu ya. Dan jadi overthinking dan mikir aku nggak bisa dan lain-lain lah, pikiran atau bisikan-bisikan negatif yang coba contohin dong dari kisah konkret Akila, dari ya singkatnya yang memang sudah berlalu kayak perasaan itu terus kayak ngerasa terus gak cukup, kayak nggak cukup deh, terus kejar gitu. Coba ada nggak sih yang konkret-konkretnya biar teman-teman mungkin ada yang relate juga gitu kan, kayak iya aku juga pernah ada tuh di cerita itu, di kisah itu aku pernah loh ada di titik itu. Oke, ini pasti salah satu pengalaman salah satu pengalaman yang buat aku ternyata menyimpulkan bahwa aku harus berdamai, dan mungkin banyak di luar sana yang relate, adalah bagaimana aku menghadapi skripsi sih. Itu salah satunya ya. Skripsi. Tapi bukan hanya satu-satunya problem yang membuat aku harus berdamai sama diri aku. Skripsi sih salah satunya. Pada saat itu ya mungkin terlalu overthinking, terlalu perfeksionis tanpa sadar, yang membuat kayaknya ini kenapa ya skripsi aku nggak selesai, kayaknya harusnya nggak gini deh, kayaknya nggak gitu deh, aku harus gimana lagi ya, dan berujung jadi kayak pasrah, ini maunya gimana, terus harus apa, dan sampai kayak harus ada yang narik aku atau harus ada yang dorong aku gitu buat mencerna atau menganalisis aku tuh sebenarnya masalahnya apa terkait skripsi ini. Walaupun udah doa, tapi di satu sisi hati itu belum yakin kalau misalkan Allah akan bantu, itu bakal berat banget sih. Sekalipun orang lain udah jadi support system sebaik mungkin, tapi kalau misalkan kita belum seyakin itu sama Allah, itu berat banget. Dan itu yang aku rasain sih. Sempat pernah ada fase dimana ya ibadah tetap ibadah yang wajib-wajib ya, tapi kok kayak kosong karena rasa yakin sama Allahnya tuh makin lama makin redup. Dan itu wah berat banget rasanya, kayak hidup tapi nggak merasa hidup. Wah itu hampa banget sih. Kayak ini hidup segan mati tak mau sih. Dan jadi ngerasa kayak ini gue tapi gue nggak ngerasa ini diri gue, kayak kehilangan diri. Itu sih ya kalau istilahnya
sempat lah ada fase-fase di low self esteem. Jadi rendahnya kepercayaan kita sama diri kita lah gitu. Itu juga apalagi fase skripsi ini tuh biasanya kan kayaknya banyak ya struggling yang dirasain. Betul. Sama tiap orang beda-beda. Aku juga kayak gitu. Nah, ini gak sih salah satu yang bikin kita ngerasa nggak cukup juga karena banyak teman-teman di sekitar kita yang udah lulus duluan, ya kan, kayak bisa ya dia cepet kayak gitu dan berujung membandingkan diri kita sama orang lain. Kayak, itu aku pernah ngerasain. Bener kan, kayak fase udah membandingkan diri sendiri tuh fase yang kok kita jadi kayak jahat gak sih sama diri kita sendiri, padahal diri kita tuh akhirnya tuh misalnya udah punya jalannya nih, tapi karena ada orang di kanan kiri si A, B, C, D, E, Z kayak pengen belok ikutin jalur orang lain atau pengen kayak dia, jadi nggak fokus sama jalan yang lagi ditempuh. Padahal sebenarnya mungkin kita lagi gerak, cuman kecepatannya sedikit lebih lambat daripada yang lain. Atau sebenarnya memang part percepatan kita di jalan kita seperti itu, kayak gitu. Jadi definisi lambat atau enggaknya itu kan ketika kita ketemu pembanding kan. Terus sementara kalau kita ngelihat kita ada di titik awal, sebenarnya kita udah nggak ada di titik awal, kita udah ada di jalan. Betul, udah gitu, menjauh dari titik awal. Tapi kitanya nggak sadar kan, karena kita udah fokus lihat orang lain sebagai pembanding diri kita. Dan itu yang bikin ngerasa nggak cukup terus ya. Pernah nggak ada di posisi udah pengen ganti metode nih, pengen ganti media? Justru itu yang aku alami. Tentang apa tuh ini? Bikin media atau kuanti atau apa? Kalau aku justru dari media dan udah berbulan-bulan stuck, nggak dapat ide karena ngerasa kayak belum serak terus. Padahal udah diskusi sana sini, akhirnya dengan berbagai keraguan mencoba memberanikan diri untuk mengajukan ganti metode. Berarti tetap ada di posisi ganti metodenya akhirnya? Sempat ganti dospem, ganti metode, dan abis itu setelah itu jadi lebih mudah gitu, jadi kayak lebih cerah lah memandang skripsi gitu daripada sebelumnya. Terbuka nih semuanya. Karena kan kayak tadi pengen idealis lah, pengen inovatif gitu ya kan. Tapi ternyata ya udah kan, kalau kata banyak orang ya skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Alhamdulillah tahun lalu akhirnya sudah. Ya walaupun mungkin gak seideal waktu yang ditetapkan ya. Karena kayaknya dulu pengennya 3,5. Oke, 3,5 udah lewat, 4 tahun deh yang standar. 4 tahun udah lewat juga. Terus ya udahlah, emang yang terbaik sih. Kalau mungkin gak ngalamin fase itu, mungkin aku nggak dapat pembelajaran yang lebih banyak yang mungkin nggak akan aku dapetin kalau misalkan Allah nggak ngasih ujian itu ya, challenge itu. Jadi kayak ya segala masalah sebenarnya emang Allah tuh pengen kita lebih dewasa aja nggak sih Kak? Betul, karena ujian-ujian yang Allah kasih itu sejatinya menaikkan derajat kita, ya kan? Kayak mungkin kamu waktu SMA nggak bisa nih ngatasin kayak gini nih, belum dikasihnya pas kapan? Pas udah kuliah dan udah mendekati skripsi, udah menyelesaikan studi akhir. Tapi Kil, apa sih titik yang akhirnya bikin Akila tuh berani untuk lebih sadar gitu? Maksudnya kan tadi ngerasa pengen idealis banget kan, kayak pengen kayak gini, pengen kayak gitu, pengen perfect lah pokoknya, pengen bikin media inovatif segala macam, sampai akhirnya oke, nggak apa-apa kita ganti metode, nggak apa-apa kita ganti dosen pembimbing. Apa yang bikin Akila akhirnya ada di titik itu? Karena menurut aku untuk sadar ada di titik itu tuh butuh mengalahkan ego yang besar dalam diri kita, butuh nggak langsung lah orang tuh dikasih tahu, mungkin banyak kayak yang ngasih saran, udah ganti aja metodenya, udah nggak usah ini banget sih, udah nggak bos PP ganti aja, nggak usah yang gini, nggak usah yang gitu, yang ini aja. Tapi kan kita udah milih ya. Apa sih yang akhirnya bikin Akila untuk tergerak terus akhirnya merasa cukup nih sama apa yang dijalanin sama Akila? Kalau aku sih salah satunya mungkin yang melatar belakangi utamanya ya, karena secara sadar atau nggak sadar kayaknya diri aku tuh nganggep skripsi ini salah satu stresor aku, pemicu stres aku. Dan setelah aku konsultasi ke yang paham lah ya, yang profesional itu, kayaknya mungkin dari sekian masalah yang ada dalam diri aku atau yang sedang aku alami, salah satu pemicunya adalah, pemicu stresnya adalah skripsi itu tadi. Nah terus diskusi sana sini pelan-pelan kebuka jalan, dan ini juga dari dorongan orang tua sih. Selain karena kayak pengen cepet-cepet selesai, orang tua jadi salah satu alasan terbesar aku buat menyelesaikan ini kan, kayak malu. Satu malu, nggak enak ya kan sebagai anak yang masih di ya ini loh Mas,
dibiayai oleh orang tua gitu. Dan itu kan ya rasanya nggak enak, kayak udah umur 20 plus gitu kan, terus masih dibiayain di luar batas waktu yang sewajarnya kuliah gitu kan. Akhirnya ya udah, aslinya sih masih pesimis aja kan Kak, tapi tetap dibantu doa, dan mungkin yang jauh-jauh lebih dijabah doa orang tua kan. Ya, jadi pelan-pelan ketemu jalan sambil dibantu orang tua juga. Akhirnya udah kebuka, atau mungkin harus ganti dospem ya, dipermudah. Harus ganti, kalau ganti metode dipermudah juga nggak ya? Alhamdulillah di sini. Terus harus penelitian di mana ya? Alhamdulillah dipermudah gitu. Jadi kayak ya kayak kata orang-orang sih, kalau misalkan itu untukmu akan ada aja gitu jalannya. Ini ya, sama kita tuh fokus di jalan kita sendiri aja gitu sih. Udah kayak ya udahlah, terserah orang-orang lain tuh mau sampai mana. Terserah mereka udah mau lulus duluan atau lulus belakangan, mau dospemnya lebih enak dari kita atau enggak, ya udah terserah gitu. Kita fokus sama jalan kita sendiri. Karena kalau aku terlalu idealis, aku nggak dapet kayaknya. Karena kebetulan judul yang aku ambil mungkin agak susah untuk diambil medianya secara digital, karena lebih kan ke anak SD, terus itu bahasa Indonesia kan, mereka lebih butuh hal-hal yang konkret gitu ya, bentuk nyata. Kalau digital terus bahasa Indonesia agak ribet ya. Betul. Jadi ya udah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah tunjukin jalannya. Dan akhirnya itu juga aku adalah orang terakhir yang daftar sidang. Masya Allah. Saat semester itu. Sumpah itu. Karena kalau setelahnya kan ya udah ya di luar batas waktu. Berarti kejar-kejaran banget ya saat itu juga. Kejar-kejaran. Dan karena kayak udah janji nih sama orang tua, tahun ini terakhir dibayar UKT gitu lah kan, jadi terpacu ya. Betul. Sambil harap-harap cemas. Walaupun ingat juga nggak sih kakakku telepon? Yang mana tuh? Itu di hari aku terakhir daftar sidang, aku telepon, Kak ini aku harus upload jurnal kemana? Oh iya, benar-benar kita kan mengkonsultasikan perjurnalan gitu, iya betul. Itulah kayak gitu. Nah, jadi kalau yang aku lihat ya, fase merasa nggak cukup tuh bikin kita membandingkan diri kita sama orang lain. Dan gimana yang tadi aku lihat dari ceritanya Akila tuh, ya udah kita coba fokus sama jalan kita sendiri aja. Fokus aja sama jalan kita, apa yang ada di depan kita, apa yang perlu kita siapkan, ya udah kita fokus. Dospemnya harus ganti, metodenya harus ganti, ya udah nggak apa-apa, jalan aja ya kayak gitu kan. Mau orang lain akhirnya udah wisuda duluan, ya udah silahkan, karena mungkin mereka sudah sampai di titik mereka masing-masing dengan struggle yang mereka masing-masing kan. Karena kayak kita mikir ya, orang lain udah wisuda, enaknya mereka udah wisuda, tapi sebenarnya mereka juga susah banget. Aku tuh pernah ada di fase-fase itu, ngeliat story teman-teman upload wisuda pakai toga gitu-gitu, iri. Bener-bener ada penyakit hati itu sih waktu itu ya kan. Tapi yaudah, orang tua sempat ngajarin sih, jadiin apa yang kita lihat di teman kita itu justru jadi pemicu. Oh iya, aku semester depan atau tahun depan aku yang bakal pakai toga gitu. Jadi lihat pencapaian orang tuh jadi motivasi. Dan apa ya? Apa bahasanya? Bukan aspirasi. Motivasi benar. Bukan iya motivasi. Afirmasi ya Allah, semangat betul. Jadi afirmasi buat kita. Lihat pencapaian orang, bukan lagi memandang dengan iri, dengan sudut pandang negatif, tapi jadiin pencapaian orang itu sudut pandang positif kita, dengan kita mengafirmasi diri kita akan mencapai hal itu juga nanti di waktu yang tepat. Keren banget nih ayah bundanya, luar biasa. Orangnya good gitu. Nah, ini sih yang aku lihat juga, kayak kita tuh nggak bisa ya ngontrol orang lain ya kan. Benar. Kayak ya teman-teman kita upload foto wisuda itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Mereka membahagiakan. Iya, mereka bahagia. Tinggal kita gimana mengelola hati kita. Betul sekali. Jadi di dunia ini tuh banyak banget hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Betul. Tapi satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Itu. Jadi fokus aja sama diri kita sendiri, fokus aja sama jalan kita, merasa cukup sama apa yang udah Allah kasih ke kita, karena Allah tuh nggak akan ngebiarin kita stuck, nggak sih? Pernah nggak kepikiran kayaknya Allah tuh nggak akan ngizinin aku lulus deh? Mungkin pernah ya, prasangka buruk ke Allah, karena ya ibaratnya kayak ya kan iman naik turun ya Kak. Dan itu kayaknya lagi ada di fase iman tuh lagi turun. Tapi gimana caranya walaupun lagi turun imannya, ya kita berusaha menaikkannya lagi lah ya. Walaupun itu PR sih, kita tetap gak boleh sendiri sih Kak intinya. Kita jangan pernah
saat lagi down itu sendiri. Karena nanti kita akhirnya membenarkan pikiran-pikiran negatif kita. Oh, jadi seberbahaya itu ya sendirian? Iya, karena ya kalau kita lagi imannya lagi turun lah ibaratnya ya, terus kita menyendiri, nggak interaksi sama orang, akhirnya kita fokus sama pikiran-pikiran negatif kita, bisikan-bisikan kita ya. Kan bisikan-bisikan negatif lagi-lagi dari syaitan ya. Dan kalau misalkan kita terlalu mengiyakan bisikan-bisikan negatif itu, akhirnya kita semakin down lah. Nah, yang kita perlu adalah dukungan orang lain. Dan orang lain juga kadang kan gak sepeka itu ya, jadi kita harus cerita. Jadi kalau misalkan lagi ada di fase-fase itu, jangan ragu buat cerita ke orang yang kita percaya sih. Jadi pastikan gitu ya, khususnya buat perempuan-perempuan nih yang dominan banget perasaan ya gitu kan. Jangan biarin diri kita tenggelam dan larut sama kesedihan atau hal-hal yang bikin kita kecewa, bikin kita iri, bikin kita nggak merasa cukup gitu ya. Karena ya itu benar sih yang tadi Akila bilang, ketika kita sendirian kita cuma berputar di pikiran kita, udah gitu nggak terurai lagi kan, cuma ada di kepala kayaknya benang kusut semua nggak terurai. Berat banget gitu. Padahal kalau udah ngobrol nih kayak gini aja nih, ngobrol biasa, kenapa ya orang lain tuh kayak gini. Terus teman kita cuma nyeletuk doang, ya udah sih kan lo juga kemarin kayak gini. Akhirnya kayak ada yang mengingatkan kita, oh iya ternyata sebenarnya Allah tuh baik juga sama aku kayak gitu. Cuma saat ini memang lagi fasenya aja lagi kayak ketutup lah ya nikmat-nikmat Allah yang udah diberikan kepada kita. Cuma karena kita lagi ada di fase yang Allah uji. Betul. Dan lagi-lagi perempuan tuh emang kadang cuman butuh didengar dulu. Oh iya, betul. Sebelum akhirnya nanti dia menemukan solusinya. Ya, sebenarnya betul. Karena gini, kayak perempuan tuh punya masalah, ada di kepala yang berisik sekali. Tapi dia nggak ngeliat nih, sebenarnya dia juga punya solusinya sendiri. Dia tahu harus apa, tapi dia butuh untuk dikeluarkan. Betul. Karena kalau kata ini Ibu Aisyah Dahlan, perempuan itu berapa kata? 20.000 ya? 20.000 kata. Jadi masalah. Kalau dia diem doang sama masalahnya di kepala, udah dia itu makin sumpah kayaknya masalah dan hidupnya. Betul. Dan lagi-lagi tentang kata cukup, kayaknya di Al-Quran juga ada ya Kak, di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya Kak. Oke, jadi iya betul. Kalau di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 tuh ini menyinggung di bagian intinya tuh Allah bilang kalau misalnya kita merasa cukup gitu ya, pasti akan Allah tambah nikmatnya. Jadi definisi cukup tuh identik banget sama rasa bersyukur. Betul. Gitu. Intinya tuh kalau misalnya kita bersyukur, pasti akan Allah tambah nikmatnya. Jadi perasaan merasa cukup itu ternyata erat kaitannya ya sama bersyukur. Gimana tuh keratannya kalau misalnya menurut Akil antara perasaan kita merasa cukup dan proses bersyukur itu sendiri? Merasa cukup sama bersyukur kaitannya karena itu cikal bakal kita bisa berdamai sama diri sendiri. Itu salah satu. Karena ya tadi ya kerasa sih bedanya ketika kita bersyukur sama tidak, tentang ketenangan hati. Oh, berkaitan sama hati lagi nih menarik banget. Gimana tuh? Perempuan banget ya hati. Gimana? Menjalani hari-harinya beda sih ketika kita udah berusaha bersyukur sama ketika kita belum bisa bersyukur. Dan berasa itu tadi sih sesuai sama yang Allah sampaikan lewat Quran surat Ibrahim ayat 7 tentang ketika kita bisa bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Dan berasa ketika kita mensyukuri satu hal, ternyata Allah memberikan nikmat-nikmat lainnya, bahkan di waktu yang tidak terduga gitu. Dan itu bisa membantu kita buat meyakini lagi bahwa Allah itu ada ya, Allah nemenin aku ya, ternyata Allah dengar doa-doaku, Allah bantu aku dan lain sebagainya. Jadi bersyukur itu penting sih kalau misalkan kita benar-benar niat untuk berdamai sama diri sendiri dan niat untuk mendekat lagi kepada Allah. Karena kan tadi ya yang balik lagi ke poin awal aku bilang, kenapa kita tidak bisa berdamai atau kita tidak bisa merasa cukup, belum merasa cukup, salah satunya adalah tentang kedekatan kita sama Allah. Jadi bersyukur itu cikal bakal dari rasa damai itu hadir. Masya Allah, luar biasa keren. Iya, dapat banget nih poinnya terkait bersyukur ya. Jadi ketika kita merasa gelisah, nggak sih, merasa ya Allah kenapa kayak gini ya? Ya Allah kok ujiannya nggak selesai gitu. Ternyata bersyukur tuh bukan cuma tentang senang aja loh, kayak ya kan?
Benar Ternyata, banget. ujian yang kita hadapi, rasa sedih yang kita rasain, terus duka ataupun senang, itu juga salah satu hal yang perlu disyukuri. Ya nggak sih? Karena orang-orang tuh sekarang identiknya, oh ya udah kita naik kelas, kita dapat nilai bagus, kita dapat IPK bagus, terus apa lagi? Kita dapat hadiah dari orang lain, oh kita bersyukur, kita bersyukur. Orang-orang tuh menilai bersyukur tuh konteksnya untuk hal-hal yang senang aja ya. Tapi kalau kita lihat dari obrolan hari ini, ternyata bersyukur tuh gak cuma untuk hal-hal yang menyenangkan aja. Iya nggak sih? Karena kalau yang aku ini juga ya, sependek pengetahuan aku juga, bahwa senang atau sedih itu datangnya dari Allah juga ternyata. Dan Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi itu bukan cuma tulisan gak sih? Benar. Tapi itu sesuatu yang ya Allah memang akan seperti itu kayak gitu. Janji Allah. Janji Allah akan seperti itu. Ada nggak sih pengalamannya Akila gitu yang mungkin awalnya nggak enak banget nih, kejadian ini nggak enak banget, tapi harus dipaksa untuk mensyukuri gitu. Karena bersyukur tuh dalam hal ini ya, dalam konteks yang tidak menyenangkan, maksudnya kondisi peristiwa yang susah buat kita terima, itu pasti butuh waktu kan. Betul. Kayak kita tuh dipaksa untuk bersyukur. Kalau misalnya, oh Akila dikasih es krim, udah kan bersyukur. Karena itu menyenangkan, kayak oh Akila suka es krim, ya udah aku senang dong, alhamdulillah aku dapat es krim. Tapi ketika kita dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, itu kita tuh kayak dipaksa untuk bersyukur. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Pernah banget sih, tapi mungkin persisnya lupa. Cuman salah satu hal yang aku mencoba mensyukuri apa yang telah terjadi, dan itu hal yang mungkin tidak menyenangkan adalah di fase sekarang sih. Mungkin kalau misalkan pas dulu Allah nggak kasih challenge itu ke aku, mungkin sekarang aku masih jadi orang yang mungkin terlalu membawa hal-hal yang tidak enak itu ke perasaan aku sendiri, yang itu akhirnya berefek negatif dengan bagaimana respon aku ketika hal itu terjadi, hal yang gak enak itu terjadi. Ngaruh ya? Ngaruh sih, karena jadi berasa lebih, mungkin belum sepenuhnya dewasa, tapi kayaknya aku ngerasa aku udah jauh lebih baik deh merespon hal yang tidak enak itu dibanding sebelumnya, sebelum Allah kasih aku challenge gitu. Mungkin dulu ya gimana sih, cewek kayaknya gampang baper dan lain sebagainya. Gimana akhirnya Akila tuh bisa lebih oke lah untuk merespon hal itu? Kenapa akhirnya Akila tuh memilih untuk oke, kita respon ini dengan sebijak-bijaknya, dengan sebaik-baiknya. Kenapa Akila memilih jalan itu, padahal Akila punya jalan untuk marah, untuk merespon itu dengan mengeluh, untuk merespon itu dengan ya ngereok lah, kayak mempertanyakan ini kenapa, tapi kenapa Akila harus aku? Ya gitu contohnya. Kenapa Akila tuh bisa ada di titik untuk oke, kita respon ini dengan bijak. Sebenarnya sampai sekarang sih masih belajar ya Kak, tapi hal yang ngebuat aku kayak gitu mungkin ngerasa karena udah terlalu sering nih. Kayaknya kalau misalkan aku responnya negatif juga deh yang aku rasain, yang aku dapet, dan itu tuh nggak enak banget. Bahkan sekalinya kita respon sesuatu dengan negatif itu bisa ngerusak seharian bahkan lebih gitu, dan itu ganggu yang kita mungkin tadinya bisa di hari itu mencapai A, B, C, D, jadi cuma bisa mencapai A, atau bahkan belum tentu si A ini kita capai dengan maksimal. Itu sih yang gak enakin, karena kayak ya kalau misalkan kata orang pikiran logisnya adalah gini, dia aja kamu sedih nggak, kenapa ngapain kamu pikirin banget gitu misalkan. Contohnya jadi kayak ya kita kadang tuh karena kita terlalu perasa butuh orang-orang yang logis gitu untuk menapar kita supaya sadar, udah deh nggak usah terlalu dipikirin kayak gitu. Itu sih salah satunya, dan ya balik lagi ke Allah kali ya, kayak ya kalau misalkan kita responnya negatif kayaknya juga ngerusak ibadah kita ke Allah sih. Entah mungkin sholatnya jadi nggak khusyuk, atau jadi nggak semangat ngelakuin amal-amal baik lainnya dan lain sebagainya lah. Karena kan respon kita terhadap sesuatu tuh kadang jadi kayak efek domino di hari kita sih. Entah seharian itu jadi murung, seharian itu jadi bad mood, tapi kalau misalkan kita udah merespon itu dengan hal yang positif, kayaknya akan positif juga ke seharian kita atau hal-hal yang selanjutnya akan kita lakukan. Jadi kayaknya ya penting lah respon kita terhadap sesuatu. Betul sekali, dan ini ya keyakinan kita terhadap Allah juga ya. Walaupun misalnya kabar yang datang hari itu nggak baik, terus berita yang hari itu mungkin berita yang tidak kita inginkan, atau sesuatu yang hari itu datang ke kita bukan sesuatu yang
itu sangat di luar kendali kita gitu. Tapi kayak ya udah kita serahin aja ngasih semuanya sama Allah, karena Betul. kayaknya Allah nggak akan ninggalin hambanya sih. Benar banget, dan itu janji Allah sih. Betul. Allah kan bahkan lebih dekat daripada nadi Surat kita. nadi, ya. Mm. Kalau misalnya ini kenal Apa? istilah ini nggak, yang Allah akan berlari kalau Oh ya, yang ketika hambanya berjalan, Allah akan berlari menghampiri kita dan seterusnya lah ya. Pokoknya Allah, ibaratnya kita effortnya segini, Allah tuh akan lebih berkali-kali lipat effortnya untuk mendekat ke kita. Dan hebatnya seorang muslim ketika dia diberi masalah, diberi ujian, dia bersabar, dan dia ketika dia dikasih nikmat dia bersyukur. Itu sih Masya Allah. kayaknya sabar dan syukur sabar ya, dan ini. syukur jadi kunci kehidupan kita nggak sih? Betul, betul. Aku pernah dengar juga istilah bahwa bersabarlah di awal waktu. Ternyata aku pernah tuh baca suatu buku itu kan. Terus ada guruku juga yang pernah bilang, kalau kalian ada masalah, coba sabar di langkah pertama. Dan aku pikir kan kayak apa sih maksudnya sabar di langkah pertama, kayak oh ternyata ada orang yang ketika dapat berita ini, dapat hal yang gak menyenangkan atau nggak bisa menghadapi situasi itu, dia ya tadi ya marah, reaksinya berlebihan kayak gitu. Sementara seorang muslim nih kalau dia sabar di awal waktu gitu kan, atau dia menjadikan sabar di langkah pertamanya untuk menghadapi itu akan Allah balas juga pahalanya. Ternyata Allah tuh bersama orang-orang yang sabar. Bahkan ada kan ayat atau apa ya, Allah tuh memberi salam di surga atau malaikat ya, yang pokoknya salam yang terhadap orang-orang yang sudah sabar. Apa itu? Aku lupa pernah lagi. dengar, aku juga pernah dengar. Ya tapi pokoknya ya emang orang sabar tuh akan spesial lah. Iya. Kan dan sabar itu juga jadi buah dari ketenangan kan. Oh, Masya Allah, betul betul. Dan ya Allah memanggil, hai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah kepadaku. Itu kan wahai jiwa yang wahai jiwa yang tenang, kayak gitu, kembalilah kepadaku. jadi kayak ya itu cita-cita kita banget nggak sih, Betul. kembali ke Allah dalam keadaan yang tenang, husnul khotimah, dan sabar dan syukur itu jadi poin utama kita menjalani hidup untuk mencapai goals husnul khotimah itu. Masya Allah, ini keren banget deh. Jadi selain ini ya, husnul khotimah tuh udah tingkatan cita-cita yang seharusnya jadi dan dimiliki oleh setiap muslim. Betul. Dan tadi ya dimention bahwa sabar dan syukur itu jadi modal kita untuk menjalani kehidupan, termasuk modal kita untuk bisa merasa cukup gitu kan, untuk bisa self love nih sama diri kita sendiri, untuk akhirnya kayak ya udah kita sabar atas segala hal yang kita terima, kita bersyukur atas segala hal yang kita punya, dengan itu kita bisa merasa cukup ya nggak sih. Jadi hempas tuh penyakit hati kayak iri, dengki, walaupun namanya manusia kan, walaupun namanya manusia ya ada aja gitu kan, Ya, naik turun lah ya. pengennya tuh ada aja ya kan. Apalagi Betul. perempuan kayak gampang banget pengen sesuatu, kayak ngeliat temennya, ih cantik ya bajunya kayak gitu. Iya, dan berujung kayak ke tema kita hari ini. Apa tuh? Dari sabar syukurnya, berdamainya itu akan berujung pada kita bisa menjawab pertanyaan how to deal with yourself. Masya Allah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang lagi struggling banget sama kehidupannya, yang lagi capek nih, kenapa? Karena kayak berasa dikejar-kejar sesuatu. Mari kita coba telaah lagi, mari coba teman-teman cari circle yang soleh dan soleha, atau ini seeking for help ke profesional ya kayak gitu, untuk membantu kita nih mengurai yang ada di kepala, yang mengurai masalah yang jadi overthinking kita, supaya kita bisa melihat, oh ternyata aku bisa loh merasa cukup atas diri aku sendiri. Aku cuma perlu melihat nikmat-nikmat yang Allah kasih, aku cuma perlu sadar dan lebih banyak bersyukur serta bersabar atas apapun yang Allah berikan untuk aku. Kayak gitu. Mantap banget ya diskusi. Dan ada Dan lagi, pasti Allah gak mungkin memberikan kita sesuatu tanpa ada maksud gak sih Kak? betul banget. Sekalipun itu suatu kenikmatan atau suatu ujian, pasti Allah punya maksud baiknya. Betul. Dan lagi-lagi kita nggak boleh pernah lepas dari doa, karena kita buat menjauh dari hal yang tidak Allah suka, hal kemaksiatan, kita butuh bantuan Allah. Pun juga kita untuk melaksanakan ketaatan dengan sebaik-baiknya, kita butuh bantuan Allah. Jadi jangan sombong. Betul, jangan Jangan sombong. sombong. Dan ketika kita ingin mencintai diri kita sendiri, cintailah Allah lebih dulu. Karena yang punya hati kita Adalah Allah. Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang punya cerita serupa terkait perasaan susah banget merasa cukup, atau teman-teman sudah melewati fase itu, boleh banget cerita di kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu aja kali ya perbincangan
kita hari ini yang luar biasa lah pokoknya Akila nih. Kita tutup, semoga bisa bermanfaat. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Pokoknya semangat, dan ini tuh cuman tentang fase hidup kita aja nggak sih Kak? Semuanya pelan-pelan yang akan terlewati asal kita punya modal sabar dan syukur tadi. Tetap semangat, jangan menyerah, tetap semangat, jangan menyerah, dan berlatihlah untuk merasa cukup atas apapun yang kita punya. Dan jangan lupa tetap deketin Allah. Ya, dadah. Bye-bye. Assalamualaikum.